Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video kelompok 2. Yuk kenalan dulu dengan anggota kelompok kami. Kelompok kami terdiri dari 6 anggota, yaitu Adi Raja Sawicaksana, Elsa Milana Lumban Tobing, Dita Salsabila Silinda, Trixie Amenadasya, Afrina Madani, dan Anastasia. Di video ini, kami akan membahas mengenai fenomena yang sedang terjadi di tengah masyarakat Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita saksikan videonya. Check it out! Pada 9 Maret 2020 lalu, WHO resmi menyatakan wabah virus COVID-19 sebagai pandemi global. Artinya, wabah virus ini telah menyebar luas dan menjangkiti banyak negara, termasuk Indonesia. Virus menular ini menyebabkan beberapa gangguan kesehatan, mulai dari batuk pilek ringan, sesak nafas, hingga menyebabkan kematian bagi orang yang rentan. Pandemi ini berdampak pada berbagai segi kehidupan, tidak hanya di bidang kesehatan, melainkan juga di bidang sosial, ekonomi, dan lain-lain. COVID-19 mengancam individu, komunitas, perusahaan, negara, bahkan dunia. Contoh dampaknya mulai dari angka kematian tinggi, PHK massal, resesi ekonomi, keterbatasan beraktivitas, dan beberapa konflik sosial lainnya. Dengan tingkat penularan yang tinggi dan mobilitas yang tinggi, COVID-19 menjadi lebih berbahaya dan sulit dikendalikan. Atas dasar ini, WHO meminta negara-negara untuk mengambil tindakan mendesak, seperti membatasi mobilisasi, menerbitkan protokol kesehatan, dan sebagainya. Indonesia sebagai negara yang turut terdampak COVID-19 nampaknya juga mulai terbiasa dengan tata kehidupan yang baru. Salah satunya adalah muncul budaya-budaya baru sebagai bentuk adaptasi pandemi COVID-19. Selama pandemi COVID-19, seluruh masyarakat diwajibkan untuk melakukan beberapa tindakan protokol kesehatan, mulai dari cuci tangan hingga menjaga jarak satu sama lain minimal 1 meter atau biasa disebut dengan physical distancing. Uniknya, di tengah kondisi seperti ini yang mengharuskan kita melakukan physical distancing, muncul budaya baru yaitu menggantungkan makanan sebagai bentuk solidaritas terhadap sesama, seperti yang dilakukan oleh masyarakat pada cuplikan video ini. Gerakan ini dilakukan warga sekitar dengan cara mengumpulkan bahan pangan baik dalam bentuk sembako ataupun makanan jadi yang dibungkus menggunakan kantong-kantong plastik dan kemudian digantungkan pada tiang atau pagar yang telah disediakan oleh warga. Bagi masyarakat yang membutuhkan, dapat mengambil kantong tersebut sesuai dengan kebutuhan, dan bagi masyarakat yang juga ingin turut serta dalam memberi bantuan, dapat langsung menggantungkannya di tiang atau pagar tersebut. Gerakan ini dilatar belakangi oleh banyaknya masyarakat yang menjadi korban pemutusan hubungan kerja akibat pandemi yang membuat ekonomi mereka juga ikut terpuruk. Selain itu juga, gerakan ini juga bertujuan untuk membantu para pasien COVID-19 maupun masyarakat yang sedang menjalani karantina mandiri untuk memenuhi kebutuhan makanan karena ketidakmungkinan mereka untuk beraktivitas di luar. Gerakan ini menjadi viral di sosial media dan diterima dengan sangat baik oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Karena dengan adanya gerakan ini, kita dapat saling membantu satu sama lain dan juga menjadi motivasi orang lain untuk terus bergotong royong membantu sesama. Dari fenomena yang telah dijelaskan di atas, kita sebagai mahasiswa seharusnya turut aktif berperan dalam menjaga dan melestarikan karakteristik tersebut. Nah, dengan cara apa? Di sini, kami mengambil cara yaitu salah satunya dengan membentuk kelompok yang nantinya dapat melaksanakan lelang barang bekas yang hasilnya dapat disumbangkan untuk warga yang membutuhkan. Selain itu, kelompok aktivis mahasiswa ini juga dapat berkolaborasi dengan kelompok lainnya untuk berbagi bersama untuk masyarakat yang membutuhkan. Hal ini mungkin memang terlihat remeh dan sepele di masyarakat luas, namun peran kita sebagai mahasiswa dan generasi muda sangatlah dibutuhkan. Harapannya dengan cara ini, kita dapat memunculkan suatu hal yang dapat membawa kebaikan dan perubahan bagi bangsa Indonesia. Walaupun cara ini terlihat sepele, jika kita bisa memulai dan alhasil menggandeng banyak orang, hal ini akan membawa kebaikan untuk orang lain yang membutuhkan dan pastinya untuk diri kita sendiri juga. Gotong royong merupakan sifat yang mengakar dalam pribadi bangsa Indonesia, yang sulit ditemukan dalam negara lain, terutama negara barat dengan tingkat individualitas tinggi. Usulan Insinyur Soekarno yaitu Eka Sila yang berbunyi gotong royong tidak ditetapkan sebagai dasar negara, tetapi telah dimaknai dalam kalimat butir Pancasila.
Karakter kegotong royongan masyarakat Indonesia mengakar dalam sejarah, peradaban, lembaga sosial, dan aspek lain di Indonesia. Nilai gotong royong dapat ditelusuri sejak masa penjajahan dan dimasukkan oleh para founding fathers ke dalam Pancasila, terutama pada Sila Persatuan Indonesia. Era globalisasi dan kondisi pandemi yang mengharuskan social distancing berpotensi memudarkan nilai gotong royong, karena masuknya nilai asing dan masyarakat yang takut tertular COVID-19. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, seluruh komponen negara harus bersama-sama bergandeng tangan untuk merevitalisasi budaya gotong royong dalam segala dimensi kehidupan. Melalui pemantapan dalam makna Pancasila, integrasi nasional, dan aktualisasi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Mahasiswa dapat turut andil untuk melestarikan nilai gotong royong yang direalisasikan dengan membentuk kelompok aktivis mahasiswa sukarelawan, bekerja sama dengan komunitas sukarelawan yang ada di masyarakat, dan melakukan beberapa kegiatan, seperti penggalangan dana, lelang barang bekas, serta berbagi bahan pangan dengan masyarakat membutuhkan yang terdampak pandemi COVID-19. Prinsip kemanusiaan dan persatuan dilaksanakan dengan semangat gotong royong, yakni prinsip saling membantu, tolong-menolong, dan mengembangkan sikap kedermawanan di atas dasar rasa kemanusiaan. Dalam menerapkan jiwa gotong royong di masa pandemi COVID-19, kita dapat menghentikan stigma negatif dan membantu pemenuhan logistik untuk warga positif COVID-19. Situasi pandemi COVID-19 memberikan banyak dampak perubahan pada kehidupan manusia, baik dari segi sosial, ekonomi, hingga kemunculan budaya baru. Muncul gerakan masyarakat yang menggantungkan kantong makanan berisi bahan mentah maupun siap saji di pagar ataupun tiang-tiang kayu. Gerakan ini bertujuan untuk membantu masyarakat yang kesulitan bahan pangan. Fenomena integrasi nasional ini merupakan bukti nyata resiliensi masyarakat terhadap wabah, di mana integrasi ini merujuk pada proses penyatuan dan nilai gotong royong yang berkembang di masyarakat. Sebagai mahasiswa, kita dapat membentuk kelompok aktivis yang berkolaborasi untuk melelang barang bekas. Hasilnya dapat disumbangkan untuk warga yang membutuhkan. Dan harapannya, nilai gotong royong dapat terlestari dengan baik di kalangan masyarakat walaupun tengah di masa pandemi. Dengan demikian, integrasi tingkah laku yang berujung pada integrasi nasional dapat terwujud dengan baik di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Spread love, not germs. Ya, nggak terasa ya kita sudah beranjak pada akhir video. Terima kasih banyak ya kepada yang sudah menonton, dan kami memohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Semoga video penjelasan kali ini bermanfaat ya. Sampai jumpa teman-teman.